Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita coba untuk saya share video aja ya. Silakan nanti ditonton, bisa di link YouTube channel akun YouTube saya. Hari ini untuk metode seismik kuliah kedua, kita bakal bahas review sedikit tentang gelombang seismik yang telah dipelajari di seismologi atau gelombang dalam geofisika. Nah, yang pertama, apa sih gelombang seismik itu? Menurut pengertiannya, gelombang seismik adalah gelombang yang merambat melewati medium yang ada pada bumi. Di sini bisa, kalau untuk seismik eksplorasi, itu adalah gelombang yang merambat di kerak bumi, walaupun untuk aplikasinya sangat banyak gitu. Nah, contoh dari gelombang seismik yang paling gampang adalah gelombang gempa. Nah, bisa dilihat di sini apabila sebuah gelombang seismik dibangkitkan atau apabila kita punya source yang ada di sini, maka gelombang itu akan merambat ke segala arah dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung medium yang dilewatinya. Contohnya seperti ini. Kalau kita ingat di pertemuan pertama ya, kita kan udah sedikit membahas bahwa ketika gelombang seismik bergerak melalui dua medium yang berbeda, maka gelombang tersebut akan dipantulkan atau ditransmisikan. Ini adalah contoh untuk transmisi gelombang seismik. Kita cari yang ini, yang biru ini. Nah, ini adalah contoh penentuan ya. Penentuan titik epicenter dari sebuah gempa. Jadi kan gelombang seismik ketika merambat, dia butuh waktu, time, dan jarak. Jadi kecepatan gelombang itu juga bisa dipakai jarak dibagi dengan waktu. Misalkan jika suatu gelombang seismik yang dibangkitkan karena adanya gempa bumi di sini, maka itu nanti bakal direkam di sini, direkam oleh stasiun di sini, dan di sini. Lalu bagaimana caranya menentukan gelombang seismik? Bagaimana caranya menentukan pusat gempa, baik epicenter ataupun hipocenternya? Maka itu adalah, jadi dibalik jadi mereka punya time, jarak tempuh dari gelombang yang akan dicetak di sini. Kemudian mereka akan mencari untuk kecepatan gelombang yang sampai pada suatu stasiun tertentu. Misalkan stasiunnya ada di sini, ada di sini, dan ada di sini. Apabila source-nya berasal dari sini, maka jarak yang ini, waktu stasiun ini akan mencatat dari gelombangnya sehingga bisa ditentukan waktu tempuh dari sumber ke stasiun pencatatannya atau stasiun perekamannya. Nah, dari sini mereka bisa dianalisis kecepatan dari gelombangnya, sehingga nanti bakal dicari pusat epicenternya, misalkan di sini.
Itu konsep singkatnya. Makanya untuk menentukan suatu titik epicenter gempa, itu diperlukan lebih dari satu stasiun perekaman gelombang seismik. Jadi simpelnya seperti itu. Itu masih bisa dipakai konsep yang paling dasar tadi. Yang ini ya, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, ini adalah contoh dari gelombang seismik yang dibangkitkan oleh gempa bumi. Ini contoh paling gampang ya. Nih, kan sebuah gelombang akan merambat ke segala arah. Nah, ketika kalau yang titik pusat gempanya masih berada di bawah permukaan, itu disebut hypocenter. Ketika hypocenter ini diproyeksikan ke permukaan, maka itu namanya epicenter. Dari epicenter ini, seperti yang kita jelaskan di slide sebelumnya, apabila ada stasiun perekaman di sini, dan di sini, maka itu terbalik ya, pembuktiannya itu terbalik seperti itu. Bukan pembuktian, pencariannya itu terbalik. Jadi kita dalam perekaman ini tahu waktu sampai gelombang. Karena ini T1, T2, dan T3. Dari sini dianalisis untuk kecepatan gelombangnya V1, V2, dan V3. Sehingga kan nanti dapat jarak dari S1, S2, dan S3. Dari sini maka dapat yang namanya titik triangulasi, sehingga bisa menentukan di mana sih kira-kira letak hypocenter, kemudian diproyeksikan sehingga dapat epicenternya. Kira-kira bakal seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari sebaran dari pusat gempa gitu. Jadi ketika gempanya itu makin dalam, maka dia butuh waktu makin lama. Sehingga dalam catatannya, kalau itu kan dalam ini rilis BMKG 13 km barat daya dari kota apa. Misalkan dari kota yang biasanya kita anggap Muko-Muko lah. Kampungnya Pak Wiki seperti itu ya. Kemudian ada berapa sih kedalamannya? Misalkan dengan kedalaman 20 km. Jadi konsep pencariannya ini sama gitu. Konsep dasarnya yaitu V sama kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Konsepnya sama. Nah, biasanya zona gempa ini berada pada pertemuan atau batas lempeng gitu. Yang paling gampangnya kita misalkan Sumatera ya. Di sini. Sumatera, Jawa. Dia bakal berada di barat Sumatera dan selatan Jawa. Makanya yang sepanjang ini bakal menjadi sering terjadi gempa karena dia adalah batas lempeng atau pertemuan dua lempeng. Contohnya ini di zona subduksi. Kemudian ada patahan ya. Kemudian di sini ada patahan. Jadi biasanya pusat gempa itu berada di pertemuan dua lempeng atau batas dari lempeng. Kemudian ini yang perlu penting ya nanti untuk eksplorasi apa jenis-jenis gelombang seismik apa saja seperti itu yang ada. Pertama
Ada namanya gelombang body atau gelombang tubuh. Itu dibagi dua, gelombang primer yang sifatnya kompresional atau memberikan pressure. Kemudian ada gelombang sekunder yang dari namanya aja udah kelihatan ya, yang bersifat menggeser gitu. Kemudian ada gelombang permukaan, ada gelombang Rayleigh sama gelombang Love. Walaupun ada dua gelombang lain, nanti kita bakal bahas juga sedikit. Nah, kemudian kan yang tadi untuk T, waktu tempuh berkaitan dengan sifat medium. Jadi waktu tempuh dari perambatan gelombang seismik itu sangat ditentukan dengan sifat medium yang dilewatinya. Apakah mediumnya punya kemampuan untuk merambatkan gelombang seismik dengan baik, dengan cepat atau tidak gitu. Jadi konsep dasarnya semakin keras suatu medium itu, maka semakin keras, maka kecepatan gelombang seismik yang melewatinya bakal semakin cepat gitu. V-nya semakin tinggi seperti itu. Ini udah dibahas di seismologi dan gelombang dalam geofisika, gimana menentukan kecepatan gelombang V, gelombang yang bersifat kompresional, dan bagaimana cara mencari kecepatan gelombang shear atau yang bersifat gelombang geser. Jadi gelombang P itu adalah akar dari lambda ditambah 2 mu dibagi dengan densitas, di mana lambda ini adalah konstanta Lem, mu itu adalah rigiditas dari suatu batuan, di mana mu ini adalah rigiditas dari suatu batuan, dan rho ini adalah densitas dari suatu batuan. Jadi seperti ini konsep dasarnya. Nah, ini dari sini ya, kita bakal bahas ini dulu. Ini adalah penampang dari bumi gitu. Jadi bumi itu ada mantle, ada bagian inti luar, ada bagian inti dalam. Ini udah dibahas di tektonofisik dan ini ya, mekanika kerak bumi seperti itu. Ada nih. Atmosfer itu 1/1/1/1/1 dari massa bumi, di mana laut itu 2/10.000 dari massa bumi. Crust atau kerak bumi itu 1/250 dari massa bumi, sedangkan mantle itu 2/3 dari massa bumi dan 5/6 dari volume bumi. Sedangkan untuk bagian inti itu 1/3 dari massa bumi dan 1/6 dari volumenya. Nah, sekarang kita bakal bahas yang ini. Ini kita ambil dari Zywonski dan Anderson tahun 1981, di mana sumbu Y itu adalah ini ya, speed dan densitas gitu. Sedangkan yang ini adalah radius, di mana ini 0, kita mulai dari core ya, inti buminya. Nah, ini dibagi dua nih gelombangnya. Ada gelombang P dan ada gelombang Vs gitu. Nah, yang perlu diingat bahwa gelombang S ini atau gelombang shear punya kecepatan yang selalu lebih rendah daripada gelombang P. Ini adalah density dari bumi gitu. Anggaplah kalau di bagian mantle itu rata-ratanya
2 ya, 2, 3 juga udah sangat dalam gitu. Sedangkan di outer itu udah densitasnya ini udah sampai 8 gitu. Nah, yang perlu perhatikan di sini bahwa ternyata gelombang P itu ada di setiap di setiap ininya, di setiap lapisan bumi. Dia ada di mantle, dia ada di inti luar, dia ada di inti dalam. Nah, sedangkan untuk gelombang es, dia hanya ada di mantle dan hanya ada di inti dalam. Nah, implikasinya apa? Jadi, kita harus tahu dulu sifat-sifat dari gelombang P dan gelombang S. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa VP itu dia kompresional, memberikan tekanan. Sedangkan S itu geser. Nah, di sini kalau kita lihat ya, tiba-tiba gelombang S-nya hilang nih di outer core. Nah, kita lihat dulu gambarnya di sini ya. Kan secara teorinya, outer core itu berupa liquid. Sedangkan inner core itu padat ya. Nah, sekarang coba kita lihat implikasinya seperti apa gitu. Kenapa di outer core gelombang S-nya hilang gitu. Sekarang kalau liquid atau cairan atau di sini kita anggap fluida gitu. Fluida itu kan kalau kita artikan adalah suatu material yang bisa bergerak dengan fungsi tertentu. Misalkan air itu adalah fluida. Dia bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Atau udara juga bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Nah, kenapa Vs-nya hilang cepat, gelombang S hilang pada suatu masa yang ininya suatu masa yang memang itu adalah fluida. Nah, sekarang coba kita bayangkan suatu kubus ya. Kita bentuk kubus. Anggaplah ini, mana irisnya? Kita anggap ini kubus air lah ya, supaya gampang. Nah, gelombang kompresional, ingat ya, gelombang VP tadi, itu sifatnya kompresional, artinya dia punya sifat untuk menekan suatu material gitu. Nah, bisa nggak suatu fluida dikompres gitu? Jawabannya pasti bisa. Kenapa bisa? Contoh paling gampang itu kompresor ya. Itu kompresor itu bakal menekan udara sehingga dia bisa masuk kepada ini suatu tube atau tabung gitu ya. Anggaplah ini gambar kompresor yang ada di
tambal ban atau cucian motor gitu. Kan tekanan di sini berbeda dengan tekanan di luar. Artinya mereka bisa dikompres seperti itu. Nah, kenapa gelombang shear itu hilang di suatu fluida murni atau suatu yang bisa ini ya, yang tidak mempunyai ikatan? Jadi seperti ini konsepnya. Kalau ini kan udah jelas, kalau fluida bisa dikompres seperti itu. Nah, konsepnya kalau gelombang shear itu kan, kalau kita ingat bahwa gelombang shear itu dia dux per dy dan duy per dx gitu. Anggap aja dia berubah terhadap dia berubah terhadap y dan dia berubah terhadap x gitu. Nah, masalahnya coba kalian bayangkan sebuah kubus ini ya, kubus fluida air atau udara ketika dikenakan gelombang shear gitu. Maka anggaplah kalau gelombang P itu dia sejajar dengan penjalaran gelombangnya sejajar dengan arah partikelnya sejajar dengan arah rambatan gelombang. Sedangkan untuk gelombang S itu arah partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Dia nggak kira-kira suatu fluida gitu, suatu kubus fluida kan dikenakan gelombang yang arah rambat partikelnya itu tegak lurus, artinya ada yang sini, ada yang sini, kemudian ada yang sini. Itu dia akan buyar, nggak akan membentuk kubus lagi gitu. Bayangkan aja lah kubus gitu. Kubus bisa dikompres, tapi nggak bisa ada gelombang yang arah partikelnya bakal tegak lurus seperti ini. Maka dia akan buyar. Maka dari sini dapat diasumsikan bahwa kenapa gelombang S tidak ada di zona inti luar dari bumi, karena zona inti luar bumi ini itu adalah cair gitu, liquid gitu. Sedangkan ini padat. Jadi kenapa bisa teorinya inti padat, inti cair, itu bukan karena orang udah bisa ngebor sampai ke sini, enggak, karena di sini gelombang S itu hilang. Maka asumsinya bumi itu punya dua inti, pertama inti yang padat, kemudian inti yang cair, kemudian masuk ke mantel gitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Harusnya ada gerakannya. Nih, contohnya perhatikan satu kubus saja gitu. Satu cube gitu ya. Tanggaplah yang ini. Nih, dia bakal terkompres. Ini keadaan awal. Kemudian T1, T2, dan T3. Nih, direction of propagation gitu. Sedangkan di sini, ini T1, ini keadaan awal pada detik pertama, detik kedua, bukan detik, waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiga. Nah, masalahnya ketika fluida itu dikenakan
gelombang yang seperti ini, maka dia akan buyar gitu. Ini bayangkan suatu batuan ya. Lihat kubusnya, dia tidak berubah besarannya, tapi hanya berubah bentuk. Sedangkan kalau di sini bentuknya berubah, kemudian juga size-nya juga berubah. Nah, ini contoh ini ya, contoh dari gelombang permukaan tadi. Ada gelombang Rayleigh dan gelombang Love gitu. Nah, ini lihat contoh particle motion-nya. Jadi ketika ini dia bakal seperti ini. Sedangkan gelombang Love dia bakal menghadap ke sini dan seperti menyabik ya, tiring seperti itu. Mengoyak seperti itu. Dikoyak seperti ini. Nah, yang paling berbahaya dalam gempa bumi sebenarnya adalah gelombang permukaan. Nah, ini nih. Ini adalah gelombang Love. Nih. Jadi, kalau ada jalan gitu ya, dia bakal sobek seperti ini jalannya. Sedangkan kalau gelombang Rayleigh tadi, nih. Nah, makanya dalam suatu beberapa event gempa, orang merasakan suatu sensasi yang berbeda seperti itu. Contohnya di gempa bumi Kerinci 95 gitu ya. Kerinci 1995, umur saya baru 5 tahun. Itu sekitar jam 01.30 malam gitu. Nah, beberapa saksi bilang bahwa mereka melihat sebuah fenomena pohon ini ya, pohon kelapa gitu. Sorry, ini aja lah. Pohon kelapa yang ini naik turun seperti itu. Jadi mereka ngelihat pertama itu ngelihat ininya, ujungnya, kemudian tiba-tiba ada batangnya lagi seperti itu. Nah, itu adalah yang disebabkan oleh ini gelombang Rayleigh ini. Kemudian ada yang merasa seperti digoyangkan seperti ini. Contohnya apa gitu? Kalau yang dia tiring seperti ini, biasanya orang yang berkendaraan paling gampang sepeda motor. Kalau mobil agak ini ya, agak nggak terlalu terasa gitu. Kalau gelombang gelombang love ini, mereka bakal miring sendirinya karena memang ada efek ini tiring di sini. Nah, kemarin kan kita sudah coba sedikit bahas tentang ini ya, tentang metode seismik sedikit ya. Itu ada bias, kemudian ada yang pantul. Nah, kita bakal coba bahas sedikit di sini nih. Nah, tuh. Kalau misalkan di sini kita punya source, ya kita punya source gini, dan jarak di geofonnya itu, anggaplah ini, ini G1, G2, G3, dan G4 gitu. Ini adalah kedalaman ya, kedalaman ininya. Ini geofon rekaman, anggaplah rekaman geofon 1, rekaman geofon 1, rekaman geofon 2, rekaman geofon 3,
dan rekaman geofon 4 gitu. Ini adalah waktunya, ini adalah jaraknya. Jadi lihat ya, jarak ini ke sini butuh waktu yang lebih sedikit dibanding dengan jarak yang kedua. Itu udah jelas karena dia jaraknya makin jauh. Makanya di sini dia nggak bakal rata seperti ini, tapi agak miring seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa VP1 itu lebih kecil dari VP2, di mana ini adalah soil, ini adalah rock atau batuan. Sorry. Nah, ini ya, bisa dilihat di sini nih. Ketika jaraknya meningkat, atau jarak sumber dengan geofonnya semakin jauh, maka sama konsepnya bakal seperti ini. Nah, ini adalah yang paling dasar gitu ya. Nih, anggap kita punya source di sini, kemudian shoot gitu. Ada beberapa geofon. 1, 2, ya berapa geofon lah. Ini adalah V1. Ini adalah V2. Nah, ini. Yang di sini, first arrival time-nya itu selalu gelombang refleksi atau gelombang pantul gitu. Bukan gelombang bias. Ingat ya yang pertama gitu. Nah, konsepnya sama. Di mana kecepatan gelombang itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan untuk kedalamannya itu adalah T1 dikali V1 V2 dibagi 2 V2 kuadrat dikurang di ini akar ya. 2 akar V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat gitu. Ini seperti ini nih. A, B, C, D, E, F, G gitu. Ini SP ini short point ya. Jadi tempat source atau tempat shoot-nya. Ini di mana Z1 itu adalah kedalaman dari top layer. V1 itu P-wave velocity in the first layer, V2 itu P-wave velocity in the second layer. Jadi P-wave yang ada di sini. Nah, ini adalah kalau kita ini lihat nanti bakal ada slope-nya. Kenapa slope? Dia bakal berubah. Nanti ketika picking di sini, dia bakal berubah slope-nya. Nih. Ini kan kalau kita tarik lurus ke sini nih. Kalau yang kita coba hapus dulu. Ya, kita coba lihat. Apa sih maksud slope itu? Ini adalah gelombang first arrival time for P-wave gitu untuk first geophone. Ini first peak-nya ada di sini kan. Kalau ini kita tarik maka ke sini dia punya perbedaan slope gitu. Antara apa? Antara gelombang pantul yang datang pertama dengan gelombang bias. Maka di sini punya slope gitu. Punya perpotongan dari
slope, dia bakal berbeda slope gitu. Nah, slope itu sama dengan seper kecepatan. Anggaplah seperti ini ya, kita punya source. Direct waves itu race go straight, pretty much. Jadi dia bakal langsung mantul, beda dengan yang bias gitu. Yang ini ya. Di slope untuk yang itu bakal seperti ini untuk yang refleksi. Nah, kalau untuk yang refraksi, gelombangnya akan menempuh interface gitu. Jadi seperti ini. Dia bakal berjalan sedikit lah di interface-nya. Nah, slope-nya itu tetap seper kecepatan. Tapi ada gap. Kenapa gap? Ada gap karena pada beberapa geofon pertama yang direkam itu adalah gelombang pantul, bukan langsung gelombang bias. Makanya nanti digabung. Yang ini adalah untuk kecepatan gelombang, ini adalah slope untuk menentukan berapa ini sih ininya critical distance-nya. Maka bisa dicari. Nanti bakal kita bahas lebih jauh lagi. Tapi yang perlu diingat bahwa di sini teori kebanyakan pakai trigonometri dan Pythagoras. Nah, ZC itu adalah XC. XC ini kita dapat dari ini, dari slope ini, perpotongan slope gitu. Dibagi 2. Kemudian dikalikan akar dari VP2 dikurang VP1 dibagi VP2 ditambah VP1. Maka dapatlah ketebalan lapisan tanah penutupnya itu 5,65. Itu simpelnya ya. Nah, ini anggaplah ini adalah geofon pertama, geofon kedua, geofon ketiga, geofon keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan berikutnya. Kan semakin jauh jarak geofonnya, maka ini waktu tempuhnya itu bakal makin lama. Gitu. Nah, kita bakal masuk sedikit ya di sini, sedikit aja gitu. Nah, ini sepertinya nanti aja. Nah, besok untuk pertemuan berikutnya kita bakal mulai bahas tentang ini ya. Tentang konsep dasar dari seismik refraksi. Jadi bakal kita bahas tentang desainnya. Desain, kemudian short point, kemudian ini udah masuk ke pengaturan geofon, terus penentuan ininya, XC, perhitungan, dan segala macam. Sehingga nanti mudah-mudahan paling tidak kita udah bisa menghitung untuk n layer gitu. Jadi bukan hanya yang 2 layer. Maksudnya n layer apa sih? Di n layer itu seperti soil, rock 1, rock 2. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sini. Minimal sampai yang ini aja. Tapi mudah-mudahan kita bisa sampai ke n layer gitu. Oke, kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup ya, jangan malu-malu. Mudah-mudahan
Nanti saya juga lagi cari asistennya nih untuk bisa desainnya. Semoga bisa cepat inilah supaya bisa lebih mantap lagi lah untuk metode seismik kita ya. Saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih, silakan dipelajari. Ini juga materinya bakal saya bagikan di e-learning sehingga bisa dipelajari lagi ya. Ya, sekali lagi kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan kita diskusikan di grup. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.